wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirlina Fitasari dari kelas 3B dengan NIM 111240432. Sini saya akan memaparkan materi yang telah dijelaskan di pertemuan ke-6 tentang sumber-sumber hukum internasional. Untuk memenuhi mata kuliah hukum internasional tugas video, di mana yang pertama itu telah dijelaskan sumber hukum menurut para ahli. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, beliau mengatakan bahwa sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Lalu sumber hukum internasional ini dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Nah, sumber hukum ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material, di mana sumber hukum material itu dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya itu kayak fakta sosial dan politik, yang dimana tuh kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan. Lalu ada kebutuhan global yang mendesak sering jadi dasar terbentuknya hukum. Lalu ada kebiasaan negara yang berulang bisa menjadi sumber material hukum. Nah, yang kedua itu ada sumber hukum formal, yang dimana merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Kalau tadi kan di sumber hukum material itu kan kayak bahan mentahnya ya, seperti faktor sosial, politik, moral, kebutuhan. Nah, maka kalau di formal itu yaitu tuh wadah resminya di mana hukum itu tampak dan bisa dipakai. Menurut J.G. Streck itu menggunakan istilah tentang material sources yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu sistem tertentu. Nah, menurut beliau itu sumber-sumber hukum internasional itu terdiri dari yang pertama itu ada custom atau kebiasaan internasional. Yang kedua ada traktat. Yang ketiga ada keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase. Yang keempat ada jurisdiction works atau karya yuridiksi. Dan yang terakhir itu ada keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Nah, terus tadi kan kita udah melihat sumber-sumber hukum internasional ya. Ini tuh ada pun isi pasal 38 ayat 1 ICJ statut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengartikan bahwa mahkamah yang fungsinya adalah memutus sesuai dengan hukum internasional. Terdapat sengketa yang digunakan kepadanya akan menerapkan. Nah, lalu yang kedua itu ada ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan mahkamah untuk memutus suatu perkara ex equo et bono. Ini tuh kayak menurut keadilan dan kepatutan gitu loh, apabila para pihak menyetujuinya. Nah, urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ini tuh ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional tidak tuh menunjukkan urutan penting masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Lalu pasal 38 mengklasifikasi sumber hukum internasional formal ke dalam dua bagian, yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional itu dibagi A sampai dengan C. Sumber hukum tambahannya itu atau pelengkap pada bagian D. Nah, hal ini tuh berarti bahwa sarana-sarana utama seperti A sampai C itu diperlukan, dan bahwa sarana pelengkap D itu hanya memiliki efek yang memenuhi kualifikasi atau penjelasan. Nah, terus di Statute of the International Court of the Justice tuh Statuta Mahkamah Internasional membagi chapter demi chapter yang tidak bisa disebutkan semuanya oleh saya. Yaitu yang pertama, chapter pertama itu membahas tentang organization of the court, kayak suasana hakim dan lain-lainnya gitu. Itu di pasal 2 sampai 33. Lalu di chapter 2 itu ada competence of the court.
di pasal 34 sampai 38 yang menjelaskan kewenangan ICJ. Di chapter ketiga, prosedur di pasal 39 sampai 64 itu menjelaskan tentang proses beracara di ICJ. Lalu chapter 4 ada advocacy opinions yang menjelaskan bahwa ICJ juga dapat memberikan pendapat nasihat atas pemerintah organ PBB atau badan yang berwenang. Itu di pasal 65 sampai 68 maaf. Lalu di chapter 5 ada amendment di pasal 69 sampai pasal 70. Itu mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ. Lalu yang terakhir itu ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional kan. Nah, perjanjian internasional ini memiliki berbagai terminologi lainnya seperti treaty, international agreement dan lain-lainnya. Terus perjanjian internasional ini berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Salah satu kelebihan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional yaitu sifatnya tertulis, memudahkan dalam membuktikan dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional yang tidak tertulis. Lalu adapun perjanjian internasional yang dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional yaitu sebagai mana diatur pada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1969. Ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara. Bentuknya itu tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Lalu berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian internasional itu dibedakan menjadi bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Dari saya pemaparannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.